Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara siang hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 6 Januari 2023 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menonaktifkan jabatan Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadila Pohan. Bertepat di ballroom Bank Sumut, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memberikan arahan kepada para kepala cabang, bank, dan pegawai bank pasca dinonaktifkan Direktur Utama Rahmat Fadila Pohan. Pada arahannya, Gubernur mengedepankan kejujuran dalam bekerja. Selain kejujuran, Gubsu juga menyampaikan agar para kepala cabang beserta pegawai Bank Sumut gigih dalam bekerja. Isu dinonaktifkannya di Rut Bank Sumut sudah mencuat di publik dan kalangan internal bank. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan dinonaktifkannya ke Rahmat Fadila Pohan dari Direktur Utama Bank Sumut saat ini sedang dipelajari oleh tim dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun jika Rahmat Fadila Pohan masih layak untuk menjabat sebagai Direktur Utama Bank Sumut, maka kedepannya jabatan tersebut akan dikembalikan kepadanya. Saat ini beliau tidak dijabatkan dulu, nonaktifkan. Kalau nanti tidak ada masalah apa semua, ya kita balikan. Baik, kalau ada masalah, ya ditindaklanjutin, diselesaikan masalah itu. Karena ini Bank Sumut adalah banknya rakyat Sumatera Utara. Dasarnya seperti apa sih Pak sebenarnya kita sampai menonaktifkan beliau? Nah, itu dia sedang dipelajari. Pelajari nanti tanya kepada yang berwenang. Kita ke informasi lainnya pemirsa, aksi penjamretan handphone milik salah seorang kepala lingkungan di Kota Medan terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi penjamretan yang dilakukan oleh dua orang remaja dengan menaiki sepeda motor di kawasan Jalan Sutomo Ujung Medan. Korban yang juga merupakan kepala lingkungan sedang melakukan pembersihan lingkungan, namun secara tiba-tiba datang dua orang remaja dengan mengendarai sepeda motor dan langsung merampas handphone dari tangan korban. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat korban sempat mengejar pelaku, namun kondisi lokasi sekitar yang sepi memudahkan para pelaku untuk kabur. Menurut korban dan warga sekitar, aksi kriminalitas kerap terjadi di wilayah tersebut. Warga berharap pihak kepolisian melakukan patroli untuk meminimalisir aksi kriminalitas. Itu sempat saya foto, saya mau masuk kantong, pas saya mau gini langsung disambarnya. Ada berapa orang pelaku ya? Dua. Itu ciri-cirinya anak muda atau seperti apa? Anak muda, ciri-cirinya anak muda. Cuman yang nggak jelas lah, namanya saya pun nggak memperkaca. Naik Scoopy. HP apa yang hilang, Bu? Oppo. Dengan memanfaatkan situasi sepi, seorang pelaku pencurian berhasil membawa mobil pick-up yang terparkir di halaman toko di Jalan HM Joni, Kota Medan. Aksi pencurian yang terekam kamera pengawas CCTV ini memperlihatkan seorang pelaku berhasil masuk ke tempat usaha milik warga di Jalan HM Joni, Kota Medan. Pelaku yang beraksi seorang diri ini terlihat dengan santai mengawasi sekitar lokasi kejadian, sebelum akhirnya berhasil membawa kabur mobil pick-up milik korban yang tengah terparkir. Menurut pengakuan korban, mobil pick-up yang dicuri merupakan mobil operasional toko. Korban mengetahui kejadian pencurian ini setelah melihat pagar toko yang terbuka dan mobil miliknya raib di lokasi. Diketahui pelaku yang masuk dengan cara memanjat pagar dan sebelumnya bersembunyi di dalam mobil incarannya. Saat mengetahui anak korban masuk ke dalam toko yang saat itu masih tutup, mobil berhasil dibawa kabur pelaku karena kuncinya tertinggal di dalam dan korban lupa menggembok pintu pagar saat kondisi situasi di lokasi sedang sepi. CCTV kan sebelah orang kan bilang dia udah incar bolak-balik gitu kan, mungkin incar mereka tinggal juga, tapi datang sini pintunya terbuka, soalnya mau keluar ya kok pintunya terbuka. Mobil udah nggak ada,
Nggak curiga saat itu mobil udah nggak? Ya tentu curiga lah, terbuka baru tanya loh, ya itu kok mobilnya nggak ada. Lalu kami turun semua. Apa ya? Dia masuk melalui apa? Pagar atas. Dengan cara? Manja. Pemirsa, 2 unit mobil terlibat kecelakaan lalu lintas di persimpangan Jalan Gaharu, Kota Medan. Akibat kecelakaan ini, mobil jenis L300 yang digunakan untuk mengangkut komoditas sayuran terguling hingga rusak parah. Akibat melaju dengan kecepatan tinggi, 2 unit mobil pickup L300 yang mengangkut komoditas sayuran dan mobil Mercy yang ditumpangi 2 orang penumpang terlibat kecelakaan pada Jumat dini hari tadi. Kecelakaan disebabkan karena lampu penunjuk arah kurang jelas sehingga kedua mobil sama-sama melaju dalam kecepatan tinggi. Selain itu, perubahan arus lalu lintas di persimpangan ini juga diduga menjadi penyebab kecelakaan di persimpangan ini. Menurut warga, kecelakaan telah terjadi 3 kali sejak perubahan arus lalu lintas yang diberlakukan Pemko Medan. Kadit Lantas Polsek Medan Timur, Ibtu Kaston Samosir mengatakan 2 orang masing-masing supir pick-up L300 dan seorang penumpang Mercy menjadi korban luka hingga dibawa ke rumah sakit terdekat oleh warga. Kronologisnya karena lampu penunjuk arah sudah flashing, jadi mungkin sama-sama tidak berhati-hati sehingga terjadi kecelakaan ini di persimpangan, satu dari arah rel kereta api, satu dari arah jalan M. Yamin, tepatnya jalan Gaharu. Kecelakaan terjadi diduga karena lampu penunjuk arah yang kurang jelas dan pengemudi sama-sama melaju dengan kecepatan tinggi. Korban 3 orang dengan luka ringan telah dibawa ke rumah sakit. Untuk menjalin hubungan silaturahmi antara insan pers dengan petugas kepolisian, Polsek Kualuh mengundang sejumlah insan pers Coffee Morning di Aula Bayangkari, Mapolsek Kualuh, Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Setelah sertijab antara Kapolsek Lama AKP Haji Is Gunarko yang telah memasuki masa pensiun digantikan oleh Ibtu Gulham Januar Lutfi, alumni Akpol tahun 2015 ini menjabat sebagai Kapolsek Kualuh yang baru. Acara Coffee Morning diadakan di Aula Bayangkari Mapolsek Kualuh Hulu dengan tujuan menjalin hubungan silaturahmi. Pada kesempatan ini, para insan pers dapat bertatap muka langsung untuk menjalin komunikasi yang baik dan harmonis antara insan pers dengan petugas kepolisian saat menjalankan tugasnya masing-masing. Bendahara PWI Labuhan Batu Utara Khairul Matondang mengatakan, dengan adanya Coffee Morning ini, para awak media berharap ke depannya bisa mendapatkan informasi lebih akurat terkait kegiatan Mapolsek Kualuh Hulu saat menjalankan tugas Kamtibmas di wilayah hukumnya di Kecamatan Kualuh Hulu dan Kualuh Selatan. Kita apresiasi kepada Kapolsek Kualuh Ibtu Gulam yang baru menjabat di Polsek Kualuh atas laksananya Coffee Morning bersama insan pers yang bertugas di wilayah Polsek Kualuh. Dan tadi kita berharap Coffee Morning ini bukan hanya sekali dilaksanakan di priorisasi kepemimpinan dia. Kita berharap dan tadi sudah disampaikannya tadi kita apresiasi 1 bulan sekali akan digelarnya Coffee Morning bersama insan pers. Kapolsek Kualuh Hulu Ibtu Gulham Januar Lutfi menjelaskan dengan adanya hubungan baik dengan insan pers sebagai mitra strategis dapat membantu tugas kepolisian dalam memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. Kebetulan kami ini sudah menjabat di sini kurang lebih selama 3 hari. Kami komitmen untuk menjalin menjalin sinergitas dengan awak media karena kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas kami tidak dapat terwujud. Kami meyakini bahwa rekan-rekan insan pers ini merupakan media atau mitra kami yang strategis bisa membantu kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan informasi yang berimbang dan objektif. Pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali.
Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Karo melantik dan melaksanakan BIMTEK kepada 85 panitia pemilihan kecamatan PPK. Anggota PPK diharapkan untuk menjaga integritas jujur, adil, dan bertanggung jawab pada pemilu 2024. Setelah lulus tahapan seleksi PPK dan sesuai verifikasi yang diharapkan, KPUD Karo melantik 85 PPK yang akan bertugas pada 17 kecamatan se-Kabupaten Karo dengan rincian 5 PPK setiap kecamatannya. Selanjutnya melaksanakan BIMTEK untuk melatih dan membimbing SDM yang sudah diseleksi agar dapat mengemban tugas dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketua KPUD Karo, Gemar Tarigan, menegaskan seluruh PPK untuk menjaga integritas, bekerja secara profesional, dan bersosialisasi kepada masyarakat. Keberhasilan proses pemilu bergantung pada kinerja PPK lapangan. PPK tetap menjaga solidaritas, berlaku adil bagi peserta pemilu atau parpol. Selain itu, berkoordinasi dengan pihak kecamatan agar camat se-Kabupaten Karo memfasilitasi sekretariat penyediaan ruangan PPK di kantor camat masing-masing. PPK ini juga petugas yang dilindungi oleh undang-undang, tapi secara manusia mereka juga punya keterbatasan, mohon dibantu agar mereka bisa bekerja secara maksimum sehingga apa-apa yang menjadi kerja KPU di kecamatan itu bisa dilakukan secara maksimum. Jadi mohon kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif, baik dari seluruh tahapan, demikian juga ikut mengontrol kerja-kerja penyelenggara di tingkat PPK-PPK di seluruh kecamatan. PPK yang telah dilantik mendapat bimbingan teknis serta pematangan materi terkait penguatan kinerja PPK secara pribadi maupun kelembagaan agar pemilu 2024 dapat terlaksana dengan jujur, adil, serta berjalan sesuai harapan. Sebanyak 40 orang anggota panitia pemilih kecamatan PPK mendapat pembekalan dan pelatihan oleh Komisioner KPUD Laburan di Aula Hotel Permata Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Kamis siang hingga malam hari. Setelah pelantikan, 40 orang anggota baru PPK dari 8 kecamatan Selabuhan Batu Utara mendapat pembekalan dari kelima komisioner KPU daerah. Pelatihan anggota yang baru dilantik ini bertujuan memberikan pemahaman tugas dan tanggung jawab pokok anggota PPK. Sebagai perpanjangan tangan dari KPUD Kabupaten saat menjalankan regulasi tahapan yang sedang berlangsung di kecamatan, pelatihan ini juga bertujuan utamanya untuk mensukseskan pemilu 2024. Sesuai undang-undang dan peraturan KPU RI, anggota PPK diberikan kesempatan bertanya kepada komisioner KPU terkait tahapan pemilu, agar konsep dari pelaksanaan tahapan pemilu dapat berjalan sesuai juknis yang telah ditetapkan KPU RI. Ketua KPUD Labuhan Batu Utara Haryamsyah Simanjuntak menjelaskan, setelah pelantikan komisioner KPU daerah memberikan pembekalan pemantapan yakni tentang tugas dan wewenang PPK dan mensosialisasikan jadwal tahapan pemilu tahun 2024 akan datang. Ya, harapannya adalah bahwa pemilu ini adalah sarana integrasi bangsa yang harus kita laksanakan sesuai dengan kerja-kerja pemilu. Ada dua hal yang strategis yang perlu kita layani. Yang pertama adalah peserta pemilu, yang kedua adalah peserta pemilih. Tentu dari segala aspek regulasi, teman-teman PPK bisa bekerja sesuai dengan koridornya masing-masing. Tidak kemudian menciptakan gaduh. Harapannya jauh dari kode etik penyelenggara pemilu agar kita sama-sama serentak secara nasional bisa mensukseskan pemilu ini dimulai dari Kabupaten Labuhan Utara. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Layanan Samsat keliling dalam hal perpanjangan SIM kian diminati masyarakat. Pasalnya sistem pelayanan yang cepat, akurat, dan melalui satu pintu. Pelayanan SIM keliling yang ada di Jalan Jamin Ginting Medan sudah dikunjungi masyarakat sebelum jam operasional dilakukan oleh petugas operasional Samsat keliling. Masyarakat yang datang langsung mendapatkan pelayanan registrasi oleh petugas yang berada di lokasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi warga dalam mengurus perpanjangan SIM antara lain fotokopi KTP, surat kesehatan, SIM yang lama dan maksimal 14 hari sebelum masa berlaku habis. Operator Samsat keliling Padang Bulan Aibda Riki Barus mengatakan Samsat keliling dapat melayani masyarakat 20 sampai dengan 30 orang per harinya.
Jika jumlah masyarakat yang datang sudah melebihi target yang ditentukan, akan dialihkan ke hari berikutnya. Aibda Riki Barus menjelaskan semua masyarakat yang datang akan tetap dilayani dengan baik meski pembuatan SIM yang baru tidak dapat dilakukan pada hari yang sama. Terkait dengan administrasi perpanjangan SIM untuk jenis SIM A dan SIM C masih tetap dengan tarif sebelumnya. Operator Samsat Aibda Riki Barus menjelaskan untuk satu orang warga melakukan perpanjangan SIM dibutuhkan waktu 4-5 menit. Ketentuan ini sudah sesuai dengan aturan atau standar operasional prosedur yang berlaku. Ini setiap masyarakat yang datang tetap kita layani semua, tergantung situasi. Kalau memang waktunya sudah habis, barunya kita ini. Untuk kedepannya, besoknya kita terima kembali. Kendala yang dihadapi ada sih, Bang Boris, atau tidak? Untuk saat ini berjalan seperti biasa, nggak ada kendala. Tergantung situasi yang saat ini masih berjalan dengan lancar. Oke, Bang Boris, standar pelayanannya untuk satu orang sih berapa menit sih? Untuk kecepatan kita mudah-mudahan per berkas itu satu berkasnya kita siapkan 5 menit bisa langsung selesai. Operator SIM keliling sebagai penanggung jawab Samsat keliling di Padang Bulan berpesan kepada masyarakat untuk masa berlakunya SIM telah diterbitkan ulang akan dihitung sesuai dengan penerbitan SIM terakhir. Untuk itu masyarakat diharapkan memperhatikan masa berlaku keluarnya SIM karena tidak lagi sesuai dengan tanggal lahir. Pasca terjadinya insiden kebakaran di kantor BPJS Kesehatan Cabang Medan membuat pelayanan dilakukan di luar gedung. Kendati demikian, pelayanan dapat berjalan dengan baik. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelayanan yang dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Medan, kita ikuti dialog reporter Karyawan Sembiring bersama Suprianto Syahputra selaku Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kantor Cabang Medan. Ya, pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama, di mana baru-baru ini telah terjadi insiden kebakaran di kantor BPJS Kedeputian wilayah Sumut dan Aceh. Meskipun terjadi insiden kebakaran, namun pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan seperti biasanya. Dan untuk memastikan bagaimana pelayanan yang baik kepada masyarakat yang dilakukan, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, Bapak Suprianto Syahputra. Halo Bapak, apa kabar? Baik, kabar ya, baik. Pak, memang masyarakat sudah tahu adanya insiden kebakaran baru-baru ini di kantor, tapi kemudian bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat saat ini? Baik, terima kasih pemirsa TVRI dimanapun berada. Terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di kantor BPJS kantor cabang Medan, kami menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan yang tetap berjalan seperti biasa yang kami lakukan. Jadi untuk mengakses pelayanan, masyarakat tidak perlu khawatir, kami tidak akan merubah tentang pelayanan. Masyarakat untuk pelayanan masih tetap kami bukakan di halaman kantor BPJS Kesehatan Medan. Namun kami juga membuat kanal-kanal lain ya, bahwa masyarakat juga bisa mengakses pelayanan melalui kecamatan. Dalam hal ini kami berkoordinasi dengan Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Johor. Jadi masyarakat yang mungkin arahnya di Medan Johor dan Labuhan, silakan mengakses pelayanan melalui Medan Johor. Dan kami juga mengakses layanan di daerah kantor Yamin di depan Peringadi. Jadi masyarakat tidak perlu lagi harus ke kantor karena kami membuka di setiap titik ya, Medan Labuhan, Medan Johor, termasuk juga di depan Peringadi kantor Yamin. Selain itu masyarakat yang mungkin sudah terbiasa dengan digital juga, untuk mengakses pelayanan ini, layanan ke BPJS Kesehatan tidak perlu harus langsung ke kantor. Pelayanan dapat diakses melalui WhatsApp, ya, melalui WA kita ke nomor 0811 8165 165. Jadi masyarakat yang mau mengakses segala pelayanan itu bisa melalui WhatsApp kita di 0811 8165 165. Jadi terkait juga dengan pelayanan online kita, tatap muka ataupun secara online, itu masyarakat cukup mengakses untuk pelayanan tersebut. Jadi walaupun dengan pasca insiden kebakaran ini tidak menyurutkan pelayanan kita, tetap beroperasional seperti biasa. Mungkin satu lagi terkait dengan pelayanan terkhusus ya untuk warga Medan, ya, yang notabene bisa mengakses pelayanan melalui JKMB ya, Jaminan Kesehatan Medan Berkah. Masyarakat itu dapat ke Paskes ya, baik puskesmas maupun rumah sakit
untuk pendaftaran JKMB, Jaminan Kesehatan Medan Berkah. Dengan catatan harus akses layanan. Jadi kalau tingkat rawat jalan, masyarakat itu bisa langsung daftar ke puskesmas. Kalau rawat inap itu bisa langsung ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pak Suprianto, kalau meskipun secara umum ya, pasca adanya insiden kebakaran tidak terjadi gangguan pelayanan. Nah, tapi secara umum kan adanya kebakaran ini sudah pasti terjadi teknis atau misalnya hambatan dalam melayani masyarakat. Seperti apa ini? Untuk saat ini mungkin pasca insiden kebakaran dalam penyelidikan pihak yang berwajib, kami secara operasional tidak ada mengganggu sedikit pun karena memang untuk yang mungkin mendapat musibah hanya area pelayanan saja, namun kami sudah safety dengan pelayanan yang lain. Jadi kalau untuk operasional lain seperti dengan koordinasi rumah sakit atau eksternal lain, kami tidak ada gangguan apapun karena memang kami juga berjalan seperti biasanya. Sesuai dengan standar pelayanan prosedur yang dilakukan oleh BPJS, pastinya kan ada target atau kuota pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setiap harinya. Apakah pasca insiden kebakaran ini ada terjadi penurunan kuota yang diberikan kepada masyarakat begitu? Ya, terkait dengan penurunan, mungkin kalau seperti hari-hari sebelumnya ya, peserta yang ke kantor cabang bisa mencapai di 250 sampai 300 peserta yang berkunjung. Itu juga tidak menyurutkan karena memang kami lihat di awal tahun ini juga yang sudah hampir rata-rata tidak mendekati. Mungkin kami juga cukup banyak membantu masyarakat yang sudah mengakses secara digital. Kurang lebih 250 KK juga yang kami proses secara digital dan tidak menyurutkan pelayanan ataupun target-target dari masyarakat. Jadi masyarakat silakan memilih akses mana yang mudah. Apakah melalui ke kantor cabang kita atau melalui daftaran online. Kami membuka secara seluas-luasnya kanal-kanal pendaftaran ini. Gitu. Ya, Pak Suprianto, apa upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk melakukan perbaikan kantor yang terjadi kebakaran kemarin supaya ini bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat? Saat ini kami masih menunggu pihak berwajib terkait dengan insiden ini. Kami juga berharap sebagai pelayanan publik ya, terus berupaya semaksimal mungkin agar proses jalannya pelayanan ini tidak mengganggu. Jadi kami terus berupaya bagaimana memaksimalkan insiden ini agar tetap cepat pulih. Namun kami masih menunggu terkait dengan penyelidikan dari pihak berwajib. Mungkin itu. Pak Suprianto, kalau kita bicara tentang masyarakat yang menggunakan layanan WhatsApp gitu ya, ini kan salah satu hal yang menarik karena memang meskipun terjadi insiden kebakaran, ini kan tidak juga mengganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat. Apakah kemudian layanan WhatsApp ini juga menjadi yang diharapkan oleh masyarakat atau memang sudah diakui oleh masyarakat begitu? Ya, secara pembenahan digital kami terus bagaimana agar pelayanan ini bagaimana mudah diakses oleh masyarakat. Untuk pelayanan WhatsApp ini sendiri, ini sudah berlaku secara nasional seluruh Indonesia menggunakan dengan nomor 0811 8165 165. Masyarakat silakan mengakses. Semua pelayanan kita siapkan di WhatsApp tersebut. Jadi tidak perlu harus hadir ke kantor cabang. Apalagi saat ini kita sudah komit ya dengan seluruh paskes. Berobat itu cukup dengan KTP saja, dengan NIK yang sudah online. Itu tidak perlu menunjukkan lagi kartu BPJS. Jadi masyarakat yang ingin berobat ke paskes yang sudah kerjasama dengan BPJS, ya cukup menunjukkan dengan KTP atau NIK yang sedang online di Dukcapil. Jadi pasca dari insiden ini kami juga sebenarnya sebelum insiden ini juga pendaftaran secara WhatsApp ini ya, itu terus kami galakkan. Terbukti di hari-hari ya secara progres laporan yang kami terima, pendaftaran di WhatsApp itu mencapai di 300-an KK per hari rata-rata. Ini juga berarti masyarakat cukup antusias. Ya, kalau dulu mungkin cerita yang lama dengan pendaftarannya cukup rame ataupun hampir 500-an, saat ini hanya tinggal 300-an yang mungkin sedang ke kantor cabang. Selebihnya sudah menggunakan secara digital. Ya. Baik Pak Suprianto, untuk nanti masyarakat bisa familiar menggunakan yang namanya layanan digital, apa kemudian yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan supaya masyarakat memang benar-benar bisa memanfaatkan layanan yang cepat dan efisien ini begitu? Ya, saat ini selain dengan WhatsApp ya, mungkin pemirsa yang mendengarkan TPR ini berada,
cukup dengan digital ya. Artinya kami juga punya produk namanya Mobile JKN. Jadi cukup dengan HP ya. Peserta langsung download saja dari HP-nya ya. Itu sudah terdaftar. Jadi untuk kemudahan-kemudahan yang kami berikan untuk pendaftaran online, untuk pengecekan segala sesuatunya semua sudah ada dalam genggaman sebenarnya ya, dalam digital kita. Masyarakat itu silakan memilih mana akses yang paling mudah dan pengen yang mau gitu. Jadi kalau dengan mobil JKN ini kita bisa mengecek ataupun bisa membantu keluarga yang lain untuk bisa melihat apakah kita aktif atau tidak ataupun yang lainnya. Jadi semua sebenarnya permasalahan sudah ada dalam genggaman kita ya, dalam HP kita. Jadi kalau memang ada yang mungkin case-case yang tertentu yang mungkin pengen kami jelaskan, silakan juga ke kantor cabang. Kami membuka untuk pelayanannya. Ya. Baik, sesuai dengan program pemerintah Universal Health Coverage itu, iya. Artinya kan ini ada kaitannya dengan BPJS juga. Apakah selama ini masih ada kendala yang ditemui oleh masyarakat ketika datang ke Paskes atau ke rumah sakit yang menunjukkan KTP masih juga bermasalah? Ya, terkait dengan Universal Health Coverage ya. Saat ini untuk Kota Medan mulai 1 Desember sudah masyarakat Medan sudah merasakannya ya. Terbukti mulai 1 Desember sampai dengan 31 Desember peserta yang sudah terdaftar dalam JKMB ini sebanyak 4.000-an. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir lagi ya tentang pelayanan baik dalam sisi sebelum terdaftar ataupun mungkin maaf cakap posisi sedang menunggak. Jadi kalau masyarakat khususnya Kota Medan yang ingin akses layanan ya, itu silakan ke Paskes terdekat. Karena memang kami dengan Paskes juga sudah koordinasi untuk pelayanan ini. Kalau memang dia sifatnya tidak urgen ya, hanya sekedar rawatan jalan, itu bisa pendaftarannya melalui Puskesmas. Tapi kalau emergensi, urgen, silakan langsung ke Paskes ataupun rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS. Itu petugas rumah sakit yang akan segera memproses. Ya, baik Pak Suprianto, pada kesempatan terakhir ini apa yang mau disampaikan ke masyarakat Sumatera Utara atau Kota Medan terkait dengan meskipun sudah terjadi insiden kebakaran di kantor cabang BPJS Kesehatan Medan, ini pelayanan tetap dilakukan secara baik dan prima? Baik, pemirsa TVRI dimanapun berada, ya dengan insiden kebakaran ini tidak menyurutkan ya, ataupun menghalangi segala pelayanan yang sedang berjalan seperti biasa ya. Masyarakat itu dapat mengakses pelayanan-pelayanan yang sudah kami siapkan. Tidak perlu lagi harus ada kendala ataupun yang lain karena memang pelayanan yang sudah biasa kami berikan tidak ada mengganggu dengan insiden kebakaran ini. Terkhususnya juga masyarakat Medan ya terkait dengan pelayanan untuk JKMB ya yang terkait dengan UASI Kota Masyarakat Medan, silakan ya mendaftarkan seluruh masyarakatnya ataupun pesertanya ke Paskes yang sudah kami siapkan. Dalam hal ini Puskesmas dan rumah sakit. Jadi tidak ada lagi kendala insiden ataupun apa karena memang kanal-kanal yang sudah kami siapkan cukup banyak ya untuk bisa mengakses pelayanan ini. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Pak Suprianto ya. Dan pemirsa, tadi dia perbincangan saya dengan Bapak Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kantor Cabang Medan. Karena meskipun sudah terjadi insiden kebakaran ini, namun pelayanan tetap diberikan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kita kembali ke studio. Ya, demikian laporan dari reporter kami Kirawan Sembiring. Terima kasih atas laporan Anda, dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pengamat ekonomi Wahyu Aryo Pratomo menilai dampak ketidakpastian ekonomi global pada 2023 disebut akan berlangsung lama. Hal ini akibat salah satunya karena tingginya laju inflasi. Pengamat ekonomi Wahyu Aryo Pratomo menjelaskan pada tahun 2023, ekonomi yang tumbuh tidak memicu terjadinya resesi di Indonesia. Dikatakan resesi memang akan terjadi, tetapi harus tetap diwaspadai dengan memantau bagaimana perkembangan perekonomian global. Dengan kekuatan ekspor yang dimiliki Indonesia seperti kopi, karet, batu bara, dan adanya kepercayaan investor
akan merangsang masuknya investasi asing ke Indonesia termasuk di Sumatera Utara. Di samping itu daya beli masyarakat juga cukup baik karena tumbuhnya masih di atas 5%. Hal ini perlu dijaga dan dipertahankan agar pada tahun 2023 perekonomian Indonesia bisa tumbuh dengan baik dan stabil. Jadi kalau kita melihatnya ada pertumbuhan ekonomi yang negatif selama 2 triwulan berturut-turut, itu sudah menjadi gambaran terjadinya resesi. Dan ini sudah kelihatan di beberapa negara di Eropa. Dan kemudian apakah ini akan terjadi di Indonesia juga? Nah, kalau saya melihatnya bahwa mungkin di Indonesia belum sampai seperti itu, karena memang sampai di triwulan ketiga pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih cukup bagus ya. Kemarin itu tumbuh 5,7% year on year. Dan nanti sampai di akhir tahun 2022 ini diperkirakan akan tumbuh 5,1 sampai 5,3. Demikian juga ekonominya Sumatera Utara. Ekonomi Sumatera Utara ini bisa tumbuh mungkin sekitar 4,7 ke 5%. Dan ini kita harapkan bisa berjalan seperti yang telah direncanakan, sehingga ekonomi kita nanti bisa tetap tumbuh. Dan tentunya di tahun 2023 kita berharap ekonomi ini yang tumbuh tadi tidak memicu terjadinya resesi di Indonesia. Ya, walaupun memang ada ya, kita harus waspada lah, karena memantau bagaimana sekarang perekonomian global ya. Tetapi dengan kekuatan yang kita miliki, karena kita ekspor kita masih bagus, karena ya barang-barang yang kita ekspor itu adalah barang-barang yang dibutuhkan dunia. Wahyu Aryo Pratomo juga menyebutkan UMKM merupakan pondasi kekuatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga pemerintah harus memberikan akses seluas-luasnya bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan permodalan. Memasuki awal tahun baru 2023, pengurusan administrasi kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mengalami peningkatan yang signifikan. Tingginya animo masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, mengingat masih banyak masyarakat yang libur kerja dan sejumlah sekolah juga masih libur. Adapun administrasi kependudukan yang diurus oleh masyarakat, mulai dari pembuatan KTP untuk pemula, pergantian KTP rusak, penertiban kartu keluarga, dan surat perpindahan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah menyiapkan SDM memadai dengan standar pelayanan yang sudah ditentukan sehingga tidak menyulitkan masyarakat dalam mengurus adminduk. Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Baginda P. Siregar mengatakan, awal tahun 2023 jumlah masyarakat yang melakukan pengurusan adminduk mengalami peningkatan. Meski jumlahnya meningkat, namun pelayanan tetap diberikan secara prima. Selain itu, bagi masyarakat yang belum dapat mengurus adminduk pada jam kerja, masih dapat melakukan pada malam hari hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan secara online yang sudah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan berharap agar masyarakat tidak menggunakan calo dalam mengurus administrasi kependudukan. Ini agak ramai nih, mungkin karena memang awal tahun. Ya, apalagi penggalakan dari pemanfaatan nik itu lebih dipacu pada pemanfaatannya. Jadi agak banyak ya, tahun-tahun. Iya, Pak. Mampukah kemudian SDM yang ada sekarang untuk melayani seluruh masyarakat yang ada, Pak? Ya harus mampu, karena udah gampang kok sekarang. Pengurusannya juga cepat. Ya, pelayanan sampai malam masih tetap dilakukan atau bagaimana, Pak? Lanjut, ada berhentinya. Pesan kepada masyarakat, Pak, supaya bisa terlayani dengan baik, Pak. Urus masyarakat, urus sendiri, jangan melalui calo, dan semua urusan perlu gratis. Meski saat ini belangko KTP belum tersedia, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan akan memberikan resi sebagai pengganti KTP sementara. Beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kini saatnya kita ikuti berita lintas andalan selengkapnya.
Ya, usai peringatan HUT Kepahyang, pemerintah Kabupaten Kepahyang rencananya bakal melakukan perombakan atau rotasi mutasi pejabat dan ASN. Diperkirakan tahun 2023 ada beberapa pejabat eselon 2 dan sejumlah ASN Kabupaten Kepahyang pada bulan Januari ini akan dilakukan perombakan atau penyegaran oleh pemerintah Kabupaten Kepahyang. Hal tersebut dilakukan setelah Pemkab Kepahyang selesai melakukan asesmen pada bulan November 2022 lalu. Dalam waktu dekat, pemerintah Kabupaten Kepahyang segera melakukan rotasi mutasi pejabat untuk membuat kinerja OPD-OPD dapat lebih efektif. Hal tersebut dilakukan untuk menyempurnakan kinerja agar Kepahyang menjadi lebih baik. Sekretaris Daerah Hartono mengatakan, rencana akan dilakukan setelah pihaknya melakukan evakuasi dan uji kompetensi terhadap 12 pejabat yaitu Asisten 3, Kadis Dukcapil, Kepala BPBD, Kadis Pertanian, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja, Sekretaris DPRD Kepahyang, Kepala BKD PSDM, Kadinkes, Kadis Parpora, Kadis PUPR, Kasat Pol PP, dan Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Guru, kita sudah 100% mengusulkan untuk dijadikan P3K itu ada 463. Nah itu kemarin sudah kita lakukan untuk seleksi. Nah, mudah-mudahan nanti terpenuhi 463 itu. Nah, kemudian untuk pegawai-pegawai yang lain kita akan berusaha, sebenarnya ada pendataan. Pendataan dari Kemenpan RB bekerja sama dengan BKN, bekerja sama dengan Pemda setempat dan kita sudah mengusulkan. Artinya kelayakan skala prioritas yang kita butuhkan untuk menanggulangi pegawai yang ASN yang pensiun sekitar 80. Ia juga menegaskan rotasi mutasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat merupakan pertimbangan Pemkab Kepahyang atas jabatan beberapa kepala OPD yang dilakukan ejab dan uji kom, di mana ada 5 peserta ejab yang dinilai sudah lebih dari 5 tahun menjabat sebagai kepala OPD dan 7 peserta uji kom yang dinilai telah menjabat lebih dari 2 tahun dan kurang dari 5 tahun sebagai kepala OPD, di mana saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk dari Bupati Hidayatullah Syahid untuk penentuan jadwal pelaksanaan. Dari Kabupaten Kepahyang, Alexandra TVRI Bengkulu melaporkan. Ribuan tenaga honorer lingkup pemerintah Kabupaten Lebong dirumahkan. Pemberhentian ribuan tenaga honorer atau tenaga harian lepas ini dikabarkan atas dasar habis masa kerja dan belum dapat diperbarui. Sebanyak 2.600 tenaga harian lepas atau tenaga honorer di lingkup OPD pemerintah Kabupaten Lebong dirumahkan. Pemberhentian ribuan tenaga honorer menyusul masa kerja yang habis pertanggal 31 Desember 2022 lalu. Menanggapi hal itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong melayangkan surat pemberitahuan kepada jajaran SKPD untuk segera melakukan seleksi atau rekrutmen ulang tenaga kontrak atau P3K untuk kebutuhan tahun 2023. Namun tahun ini rekomendasi pihak BKN atau BPK RI kuota THL diminta hanya sebanyak 1.500. Pelaksana tugas Kepala BKPSDM Lebong, Beni Kodratullah berharap para honorer yang dirumahkan untuk tidak berkecil hati karena lingkup OPD maupun SKPD Pemkab Lebong tetap membutuhkan SDM yang berkompeten. Hanya untuk menerbitkan SK yang disetujui berdasarkan pendapat yang ada. Untuk penerbitan SK terbaru sampai saat ini kita belum menerima usulan tersebut dari OSI. Beni menambahkan untuk saat ini ada beberapa THL yang masih dipertahankan, yakni tenaga pendidik, kesehatan, dan cleaning service. Dari Kabupaten Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, pendaftaran dan pemberkasan panitia pemungutan suara pada pemilu 2024 melalui aplikasi Siakba, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Muko-Muko telah ditutup. Antusias masyarakat Kabupaten Muko-Muko yang ingin menjadi bagian panitia pemungutan suara PPS pada pemilu 2024 di tingkat desa dan kelurahan membludak. Berdasarkan data dari KPU Muko-Muko tercatat 1.504 orang peserta telah mendaftar dan tersebar di 151 desa atau kelurahan di wilayah Muko-Muko. Irsyad Ketua KPU Kabupaten Muko-Muko menyampaikan peserta yang telah memenuhi pemberkasan akan mengikuti tes tertulis secara komputer assist test CAT dan wawancara tanggal 9 Januari mendatang. Peserta yang lulus nantinya akan diambil sebanyak 453 orang yang akan menjadi PPS tingkat desa atau kelurahan. Penerimaan badan ad hoc untuk desa kelurahan
yaitu PPS. Jumlah peserta yang sudah mendaftar sampai dengan saat ini sejumlah 1.504 orang. Dilanjutkan nanti tanggal 9 Januari kita melaksanakan seleksi tertulis dengan metode CAT dan diteruskan dengan wawancara. Irsyad berharap melalui seleksi pembentukan badan ad hoc bisa menghasilkan sumber daya manusia tingkat desa atau kelurahan yang benar-benar berkompeten untuk pemilu 2024 mendatang. Dari kontributor Muko-Muko, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja menuai pro dan kontra karena dinilai merugikan pekerja dan menguntungkan pemberi kerja. Menurut Ketua DPD SPSI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumatera Barat, Perpu wujud otoriter pemerintah sehingga mereka menentang keras diterbitkannya Perpu tersebut. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja. Saat ini Perpu tersebut menuai pro dan kontra karena dinilai merugikan pekerja dan menguntungkan pemberi kerja. Menurut Ketua DPD SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumatera Barat Arsukman Edi, Perpu Cipta Kerja tidak konsisten dengan putusan MK sehingga mencerminkan otoriter pemerintah dan tidak melindungi hak-hak pekerja. Sehingga mereka dengan tegas menentang keras diterbitkannya Perpu Cipta Kerja ini. Tetapi di sisi lain pemerintah menjajah buruhnya, rakyatnya sendiri gitu. Jadi ini sangat-sangat tidak manusiawi kalau kita. Karena Undang-Undang 13 sudah jauh turun dari peraturan perundangan sebelumnya tentang kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Kemudian Undang-Undang nomor 11 tentang Omnibus juga jauh lebih runtuh. Ini Perpu lebih menekan lagi. Jadi ini tidak ada ruang lagi. Akhirnya pemerintah tidak mencintai rakyatnya. Kesimpulan saya di sana. Jadi untuk itu kami DPD SPSI Provinsi Sumatera dan mungkin se-Indonesia jelas menolak Perpu nomor 2 tahun 2022. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Negeri Padang Zikri Al-Hadi menilai hal yang wajar jika terdapat pro dan kontra dalam suatu penetapan kebijakan. Menurut Zikri, diterbitkannya Perpu Cipta Kerja ditengarai hasil putusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang bersifat inkonstitusional bersyarat sehingga harus segera direvisi. Berdasarkan putusan MK, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan inkonstitusional bersyarat artinya dan harus segera direvisi sebelum 2024 dan peraturan turunannya yang itu tidak boleh dijalankan lagi gitu ya atau diterbitkan lagi. Nah, kalau kita lihat ada beberapa poin sebenarnya yang diprotes oleh banyak kalangan mungkin ya, beberapa kalangan. Yang pertama dari sisi prosedural mungkin ya. Prosedural bahwasanya apakah ini melibatkan publik atau tidak gitu ya. Oleh pakar-pakar hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan juga mungkin pengamat kebijakan dan juga mungkin tokoh-tokoh masyarakat ya. Nah, dari sisi prosedural, yang kedua dari sisi substansi. Nah, ini yang agak menarik juga nih, bahwasanya ada kritikan bahwasanya undang-undang ini tidak berpihak kepada buruh gitu ya, terlalu berpihak kepada misalnya dunia usaha misalnya. Nah, ini kan suatu hal yang menurut saya ini ya dinamika yang biasa sepanjang ini dilakukan di jalur konstitusional. Di sisi lain, Perpu Cipta Kerja dinilai memberikan banyak kemudahan bagi pemberi kerja. Sejumlah pihak menilai agar pro kontra terhadap Perpu Cipta Kerja tidak berkelanjutan hingga berujung anarkis. Diharapkan dilakukan suatu tindakan dan upaya dari pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang memuaskan semua pihak. Demikian laporan Novika Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Azifa Zahrianis. Selamat siang dan sampai jumpa.